Pemirsa, kita langsung ikuti konferensi pers dari Kementerian Kesehatan RI terkait dengan update situasi antraks di Indonesia. Sorry, di Kabupaten Gunung Kidul. Lanjut. Ya, lanjut. Ya. Jadi antraks itu adalah suatu penyakit zoonosis ya, yang disebabkan oleh bakteri yang itu adalah Bacillus anthracis. Dan antraks ini umumnya adalah menyerang hewan herbivora seperti sapi, ya, kambing, domba, dan yang lain-lain. Dan yang penting bahwa penyakit ini bisa menular kepada manusia. Nah, bakteri penyebab antraks ini bila kontak dengan udara itu akan membentuk spora, di mana spora ini fungsinya sebagai pelindung, sehingga bakteri yang ada di dalam spora ini akan sulit untuk mati, ya, karena dia terlindungi dengan spora ini. Dan ini bisa bertahan sampai puluhan tahun di dalam tanah. Nah, tipe antraks sendiri itu ada 4 jenis, ya. Itu pertama adalah antraks kulit. Ya. Jadi ini apabila nempel ke kulit, ya, dan nanti masuknya itu melalui lesi, ya, melesi kulit di situ, dan nanti akan timbul blister, timbul seperti melepuh gitu. Dan tipe inilah yang paling banyak terjadi di Indonesia. Tipe yang kedua adalah tipe antraks di saluran pencernaan, di mana masuk melalui saluran pencernaan, dan saat penderita itu memakan daging dari hewan yang tertular dan tidak dimasak dengan sempurna. Ya. Jadi nanti ini akibatnya akan juga sama, timbul melepuh tapi di usus, ya, sehingga eh, terjadi perdarahan dan meninggal. Kemudian yang ketiga adalah antraks tipe paru-paru atau masuk ke dalam inhalasi, di mana spora antraks ini masuk terisap melalui partikel pernapasan dan mencapai dinding alveoli. Kemudian yang keempat, ini antraks injeksi. Ini ditemukan pada pengguna narkotika. Dan case fatality rate dari antraks ini bervariasi, ya. Jadi yang eh, kalau yang kulit, ya, itu antara 25 sampai 25%, ya. Kemudian yang untuk gastrointestinal yang pencernaan ini cukup cukup tinggi dan bervariasi, mulai dari 25 sampai 75% case fatality rate-nya. Nah, kemudian yang paling bahaya adalah yang antraks yang tipe paru-paru, ya. Dia case fatality rate-nya itu mencapai 80%. Lanjut. Jadi ini adalah bagaimana transmisi antraks itu terjadi. Slide-nya, Mbak. Sebentar, Pak. Ya. Jadi bakteri ini, ya, berubah menjadi spora pada saat dia di tanah. Kemudian dapat bertahan sampai lebih dari 40 tahun. Kemudian eh, spora ini bisa masuk ke manusia, ya. Kemudian masuk lewat luka pada tubuh, ya, makan dan minum dengan kandungan spora tadi. Kemudian yang kedua, juga bakteri ini bisa dimakan oleh hewan, ya, di mana nanti hewan yang sakit, dagingnya dikonsumsi oleh manusia. Ya. Jadi ada dua, bisa langsung dari tanahnya sendiri yang ada sporanya, ya, bisa menular ke manusia, bisa juga masuknya melalui hewan. Hewan nanti sakit, ya, kemudian dikonsumsi dagingnya ke manusia. Nah, nanti pada saat hewannya mati, ya, itu nanti sporanya juga waktu dikubur, ini juga akan masuk lagi. Jadi memang ini perlu penanganan yang lebih intensif lagi. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Nunung dan Pak Syamsul terkait dengan hewannya. Lanjut. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana kronologi kejadian antraks yang terjadi di Jogja kemarin, ya. Jadi kita awali dulu dari kasus kematian sapi, ya, pada tanggal 18 Mei, kemudian disembelih, jadi sapinya ini sakit, kemudian disembelih dan dibagikan ke warga untuk dikonsumsi. Jadi ini yang menjadi salah satu penyebab penyebarannya.
Kemudian tanggal 20 Mei ini ada kambing milik Bapak KR ya, yang juga mati, kemudian dipotong dan dibagikan ke warga untuk dikonsumsi. Nah, kemudian ternyata ada sapi Bapak SY itu mati, lalu dipotong dan dibagikan ke warga untuk dikonsumsi. Di mana yang meninggal ini, Bapak WP ini, membantu menyembelih sapi Bapak SY tadi. Ya. Kemudian tanggal 1 Juni, Bapak WP ini masuk ke rumah sakit ya dengan keluhan gatal-gatal, bengkak, dan luka. Dan kemudian waktu diperiksa, ada sampelnya yaitu positif spora antraks dari sampel tanah tempat penyembelihan sapi tadi. Ya. Kemudian tanggal 3 Juni, ini yang sakit tadi itu dirujuk ke Sarjito dan dilakukan pengambilan sampel darah dan didiagnosis bahwa dia itu suspek antraks. Kemudian tanggal 4 Juni, Bapak WP-nya itu meninggal. Lanjut. Nah, Ibu sekalian, ini adalah tren kejadian antraks di Yogyakarta. Ya. Jadi mulai kita ada data 5 tahun terakhir, jadi hampir setiap tahun itu ada, meskipun ini belum ada kematian. Ya. Jadi selama ini karena yang menyerang itu adalah antraks jenis kulit tadi. Dan yang paling tinggi ada di tahun 2019 dengan 31 kasus. Ya. Kemudian 2022 cukup tinggi juga, 23, dan baru pada tahun 2023 ini ada 3 kematian. Ya. Nah, 1 dinyatakan suspek karena sudah ada hasil pemeriksaan lab-nya. Sedangkan yang 2 ini belum sempat atau tidak dilakukan pemeriksaan lab, ya, karena langsung meninggal. Dan dari riwayat kita lakukan investigasi, gejala-gejalanya ada dan mereka punya riwayat kontak ya, dengan sapi-sapi yang mati karena antraks tadi. Lanjut. Nah, ini ada distribusi puskesmas dan rumah sakit. Jadi ini kita sekarang sudah menghimbau, kita sudah keluarkan surat edaran untuk kewaspadaan bagi semua vaskes ya, di Yogyakarta. Ya. Bukan hanya di Gunung Kidul, tapi juga di kabupaten yang lain-lain di daerah istimewa Yogyakarta. Mengingat spora tadi itu bisa terbang kemana-mana, ya, dan kita juga tahu bahwa minggu lalu itu ada gempa, ya, yang mungkin akan ada perpindahan yang cukup banyak, sehingga kita berikan kewaspadaan kepada semua vaskes yang ada di Yogyakarta. Lanjut. Nah, apa yang sudah dilakukan, teman-teman semua, kita sudah melakukan penyelidikan epidemiologi terpadu oleh Satgas One Health di Kapanewon Semarang. Nah, Satgas One Health ini isinya adalah dari Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Peternakan atau Imunisasi, dan juga Lingkungan Hidup. Ini sudah dilakukan. Kemudian melakukan serosurvei terhadap populasi beresiko, terutama di daerah yang tempat penyembelihan tadi. Kemudian juga kita memberikan profilaksis, ya, pengobatan terhadap populasi yang beresiko. Jadi ada yang sudah terpapar dan hasil titernya juga positif, kita berikan pengobatan. Kemudian dari sisi peternakannya, hewannya sendiri, kita berikan pengobatan pada hewan ternak yang di lokasi tertular, melakukan vaksinasi hewan ternak, kemudian melakukan dekontaminasi, memberikan KIE pada masyarakat terdampak, kemudian kita melakukan koordinasi lintas sektor, serta pembatasan mobilisasi ternak, khususnya di daerah terjangkit. Nanti yang terkait dengan ternak itu bisa ditanyakan ke Dr. Nunung ataupun Dr. Samsul. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan atau rencana tindak lanjutnya? Pertama adalah kita perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama untuk nakes manusia dan nakes hewannya di dalam penanganan kasus antraks. Karena dari audit yang kita lakukan, penyelidikan yang kita lakukan, itu sepertinya memang vaskes-vaskes di sana perlu lebih aware, ya, bahwa dengan gejala-gejala yang ada itu kita harus aware bahwa itu adalah antraks.
Kemudian yang kedua adalah membuat media KIE dengan pendekatan yang lokal spesifik. Ini dilakukan oleh teman-teman di Prokes dan di Dinkes. Kemudian surat kewaspadaan sudah kita kirimkan pagi ini ke semua Vaskes, semua rumah sakit dan dinas di Jogja, kemudian pemantauan EBS dan SKDR untuk rumor-rumor yang terjadi, karena beberapa laporan itu kita terima bukan melalui laporan resmi tapi dari rumor. Kemudian pemberian pengobatan profilaksis kepada populasi terpapar. Ini nanti kita akan berikan ciprofloxacin 2 kali 500 mg selama 3-5 hari. Kemudian yang terakhir adalah membuat surat edaran kewaspadaan tadi. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan kasus antraks dari sisi kesehatan manusianya. Nanti yang sisi kesehatan hewannya oleh Dr. Nunung dan Dr. Samsul. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nani. Baik, terima kasih Pak Imran atas penjelasannya. Kita langsung saja materi dari narasumber yang kedua dari Ibu Nuryani Zainuddin. Ya, baru saja kita saksikan bersama pemirsa konferensi pers yang digelar oleh Kemenkes dari Pak Muhammad Syahril. Ya, tadi dikatakan bahwa sudah ada langkah-langkah cepat dilakukan oleh Kemenkes. Di DIY khususnya sudah diberikan surat edaran terhadap Vaskes atau fasilitas kesehatan yang ada di DIY untuk kewaspadaan terhadap hewan ternak. Ada hal-hal yang telah dilakukan seperti pengobatan kepada hewan ternak yang ada di DIY, kemudian juga memberikan vaksinasi, karena potensi penularan ini juga cukup masif ya terjadi ke manusia, karena ada spora atau bakteri ini juga bisa terbang ke udara. Oleh karena itu ini harus diantisipasi. Karena yang cukup menjadi perhatian adalah bagi manusia atau warga yang mengonsumsi daging sapi yang terkena antraks, dan sapi tersebut sudah mati terlebih dahulu, kemudian disembelih dan dikonsumsi dagingnya oleh manusia. Dan yang perlu diperhatikan juga selain vaksinasi, pengobatan, juga ada koordinasi antar lintas sektor termasuk pembatasan lalu lintas hewan ternak yang ada di DIY.